Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini saya ingin menginfokan ke teman-teman yang masih setia mengajar dengan model daring ya. Jadi sudah 2 hari saya mencoba menggunakan model daring yang kolaborasi. Jadi contohnya sudah ada di beberapa video sebelumnya. Ini contohnya ya. Jadi ini ada TTS yang anak-anak bekerja secara kolaborasi ya. Jadi mereka bisa mengisi secara bersama-sama. Termasuk di sini saya coba ini akuntansi ya. Ini akuntansi juga demikian. Jadi mereka bisa mengisi kolom-kolom atau sel-sel ini secara bergantian bersama-sama ya. Kemudian mereka juga bisa meninggalkan namanya di sini di setiap bagian. Seperti ini kelihatan ya, siapa saja yang mengerjakan itu namanya di situ. Jadi ini akan semakin seru nanti ketika kita bagi. Nah, saya sudah menyiapkan contoh media yang rencana saya pakai juga untuk model online. Jadi saya sudah siapkan bahannya. Saya taruh di mana ya, media online. Bang soal ini nih, drive saya lumayan, ini sudah terisi 26, sekian giga. Ini yang terbanyak ini adalah hasil record ketika saya mengajar secara daring menggunakan Google Meet. Jadi di sini nih kumpulan video-video hasil record saya ya. Jadi hampir ya, nggak semuanya sih ya. Hampir setiap saya mengajar saya record di Google Meet. Ya siapa tahu bisa saya potong-potong untuk diambil hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan saya. Nah ini contoh ya, ini contoh yang sudah saya siapkan untuk periode minggu depan. Jadi anak-anak akan saya bagi beberapa orang untuk mengisi di kolom penyesuaian kertas kerja ini atau worksheet. Kemudian data penyesuaian saya siapkan di sini ya. Jadi mereka bisa scroll data penyesuaiannya di sini. Nah ini ada 7 penyesuaian, mungkin nanti ini bisa diselesaikan 2 atau 3 orang. Kemudian selanjutnya ada kelompok lain yang akan menyelesaikan bagian dari neraca saldo setelah disesuaikan ini. Kemudian ada yang beberapa orang nanti akan menata data yang dilaba rugi. Dan terakhir juga ada beberapa anak ya, kelompok untuk mengisi data di neraca. Dengan kerja secara kolaborasi seperti ini, harapan saya anak-anak bisa saling mengisi, saling mengingatkan, tidak terjadi kesalahan. Nah ini contoh yang sudah saya uji sendiri, artinya antara kunci dengan jawaban udah benar apa enggak. Jadi ini kan nilainya 100. Andai saja ini saya hapus beberapa, saya delete, maka nilainya akan berkurang di sini loh. Jadi nanti ketika ini saya share ke anak-anak, maka ini harus dalam kondisi kosong. Ya ini harus saya hapus semuanya sampai nilainya 0 ya. Kosong semuanya. Nah, sekarang yang perlu saya bagikan informasi atau pengalaman menggunakan media ini dengan cara online dan berkolaborasi adalah bagaimana cara membagi tabel ini ke anak-anak. Anak-anak mengerjakan secara bersama-sama tapi dari rumah masing-masing ya. Jadi mereka membuka tabel ini sendiri-sendiri dari rumah masing-masing. Nah, saya tinggal memantaunya dari sini. Jadi gerakan kursor anak-anak akan tampak sekali di sini. Begitu saya sorot kursor warnanya warna-warni ya, tiap anak warnanya beda, itu akan tampak nama mereka. Kemudian pasti saya suruh mengisi nama mereka setiap selesai menyelesaikan di satu sel tertentu. Contohnya seperti ini ya, misalnya ini diisi ya. Ini kan ada daftar nama saya ini. Saya ngentri jam berapa tadi, 10.57. Nah, nanti anak-anak mengerjakan tinggal menulis di sini, di tulisan yang replay ini. Tinggal menuliskan dengan simbol add atau A yang ada mungker ini ya, add.
nama depan dia, kemudian underscore kelas. Nah, dari situlah saya bisa memberi nilai. Ketika form ini sudah selesai dipakai satu kelas tertentu, saya kosongi lagi, saya hapus lagi, tapi nama mereka, nama anak-anak tetap akan ada di situ. Ya, saya buktikan, saya contohkan dari media teka-teki silang ya, teka-teki silang yang sudah dikerjakan anak-anak. Anak-anak bukan teka-teki silang saja, ini aja udah, ini jurnal ya. Ini media yang jurnal ini yang tadi juga sudah dikerjakan oleh anak-anak. Ini ada nama mereka. Jadi ini kan sudah saya kosongi, tapi nama anak-anak ada di sini. Nah, ini ada tadi anak yang ngerjakan kemarin jam 10.33. Kemudian ada anak yang mengerjakan jam sekian dan seterusnya. Ini sudah dipakai berapa kali gitu ya. Jadi setiap selesai dipakai saya kosongi, setiap saya pakai kosongi, tetapi nama anak-anak tidak akan hilang. Saya tinggal mengingatkan mereka ketika ngeklik objek tertentu yang sudah ada soalnya semacam ini, juga sudah ada bukti otentik siapa saja yang sudah pakai. Maka yang saya ingatkan ke anak-anak, jangan klik tanda ini. Kalau tanda checklist ini diklik, maka hilanglah semuanya. Itu kelemahannya, makanya saya harus mengingatkan. Kemudian sama dengan seperti ini sudah saya kasih rumus juga, jadi anak-anak tinggal nulis kode saja seperti ini. Maka di sebelah sini nanti akan muncul akunnya secara otomatis, dan itu dilakukan dari rumah masing-masing. Kode akun juga saya tanamkan di sini. Nah, ini kan, ini yang jurnal. Kembali ke kertas kerja. Ini kayaknya akan lebih seru minggu depan ya. Mereka akan menyelesaikan ini secara kolaborasi dalam 1 jam pelajaran, atau 2 jam ya, 2 jam pelajaran, 60 menit karena masa pandemi ya. Saya pandemi jam ngajarnya dikurangi. Jadi ini otomatis ini harus saya kosongkan dulu seperti ini sampai nilainya benar-benar 0. Jadi nggak ada nilai sama sekali. Nah, 0 kan seperti ini. Ini yang saya share. Nah, kemudian bagaimana cara sharing tabel ini ke halaman Google Classroom anak-anak? Caranya begini. Jadi kita masuk ke Google Drive ya. Di Google Drive soal ini kan yang mau saya share. Saya tinggal klik kanan, kemudian di sini ada get link ya untuk mendapatkan linknya. Disinilah kita atur. Kita melakukan pengaturan di sini. File tadi, file kertas kerja mau dipakai siapa, kita atur di sini. Kalau saya klik di anyone ini, berarti semua orang bisa mendapatkan file itu kalau mendapatkan link dari saya. Tapi kalau yang ini harus izin dulu. Nah, karena ini saya pakai untuk internal di sekolah, saya akan pilih yang ini saja. Berarti hanya anak-anak atau player yang punya email berbasis dari SMA Muhammadiyah 2. Jadi seluruh murid di sekolahan kan sudah menggunakan email yang dari sekolah, yaitu @semamda.net. Itu karena kami menggunakan Google Suite for Education. Nah, kemudian pengaturan berikutnya di sini bukan viewer, tapi anak-anak sebagai editor. Jadi mereka bisa mengedit. Kalau viewer dia hanya bisa ngelihat, nggak bisa ngisi, nggak bisa apa-apa, hanya bisa lihat saja. Maka saya akan setting di sini mereka bisa mengedit ya, editor. Baru kemudian saya copy linknya, done. Nah, langkah berikutnya saya akan membuka Google Classroom. Jadi saya akan buka Google Classroom dan saya akan pilih kelas tertentu untuk pada jam tertentu juga untuk mengerjakan soal itu. Misalnya saya ambil kelas IPS 1 misalnya. Saya akan masuk bisa sebenarnya ditaruh di luar sini, bisa juga ditaruh di sini. Ya, bedanya kalau di luar ini biasanya sulit dihapus ya, hapusnya baru hilang sebulan. Nah, kalau di sini bisa dihapus kapanpun kalau mau dihapus. Saya tinggal masuk create, kemudian ambil yang paling atas, ya, kemudian kasih judul di sini, misalnya judulnya adalah kerja kolaborasi 1 misalnya ya. Kemudian nanti ini opsional ya, ini petunjuk saja. Baru masuk di sini link. Setelah link, copy link tadi kita taruh di sini. Kemudian add link. Sudah. Ini soalnya udah muncul di sini, baru nanti kirim tugas.
Kalau misalnya saya hanya ingin menugaskan ini ke anak-anak tertentu, berarti saya tinggal memilih anak-anak tertentu saja. Di sini saya checklist. Tapi kalau semua satu kelas harus dilibatkan, ya langsung saya kirim saja. Maka semua kelas akan terlibat dan bisa akses ini. Jadi nanti misalnya saya mau melatih anak-anak yang belum terampil saja, maka saya akan memilih anak-anak tertentu di sini berdasarkan nilai yang saya punya. Oh, anak ini perlu ditambah latihannya. Saya akan pilih atau kelas-kelas tertentu ya. Ini kelas, sorry, bukan anak ya, ini kelas. Ya, itu caranya. Nah, kalau ke anak kan ini. Jadi kalau ini saya buang checklistnya, maka saya tinggal milih anak tertentu yang saya izinkan untuk mengerjakan ini. Baru dikirim. Begitu caranya ya. Jadi ini contoh, jadi nggak saya kirim, nanti anak-anak bingung kok suruh ngerjakan. Nah, setelah anak-anak tahu, nanti bisa klik di halaman tadi ya. Ini contohnya yang siang kemarin ini masih ada. Ini sebenarnya sudah saya hapus, tapi di sini keterangannya baru bisa hilang setelah 1 bulan. Anak-anak tinggal klik langsung masuk ke halaman ini. Nah, mereka sudah bisa mulai bekerja. Nanti saya akan record ya ketika anak-anak seru-serunya mengerjakan ini. Nanti saya akan posting juga di YouTube supaya teman-teman juga termotivasi untuk ikut-ikutan membuat media online yang kolaboratif semacam ini. Karena dengan model kolaboratif ini kita memberikan penilaian benar-benar akurat karena nama mereka ada di sini. Nama mereka ada di sini. Ini semacam portofolio mereka. Jadi kita tidak kehilangan data. Kita ada nama-nama mereka. Siapa yang aktif setiap hari, kita punya data. Jadi nilainya benar-benar bukan nilai hasil ngaji atau ngarang biji, tapi benar-benar nilai asli. Begitu kawan-kawan, selamat mencoba. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.